Shalom kepada seluruh jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun berada, dan seluruh jemaat yang sedang menyaksikan video ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya juga mau menyapa buat Gembala Sidang GBP Taman Firdaus, Bapak Dr. Andi Lukman Jonathan MTH bersama Ibu Popi, anak mantu dan keluarga beserta cucunya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tanpa terasa kita sudah masuk di bulan Juni, dan sebentar lagi kita akan masuk bulan Juli. Waktu berlalu begitu cepat. Kita hampir di pertengahan tahun 2004. Mungkin Bapak Ibu mengalami banyak permasalahan, pergumulan. Tapi hari ini kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan. Sebagai orang percaya, mari kita berdoa dan kita memohon perlindungan penyertaan Tuhan dalam firman ini. Mari kita berdoa. Allah pencipta langit dan bumi, hamba bersyukur mempunyai Allah yang luar biasa, Allah gunung batu keselamatan kota benteng kami, yang tidak pernah meninggalkan umat-umatnya. Tuhan, pada saat ini hamba akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Namun sebelum hamba menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ampuni dosa hamba, layakkan, kuduskan, tahirkan hamba. Mampukan hamba untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh memberkati setiap jemaat yang boleh mendengarkannya ya Bapa. Setiap kuasa kegelapan yang mau mengambil firman ini dari kami tolak. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati dari awal, pertengahan sampai akhir. Terpuji namamu Bapa, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini dunia sedang tidak baik-baik saja. Dunia semakin tua. Terjadi peperangan di Timur Tengah. Terjadi ekonomi global yang semakin merosot. Kehidupan tidak menentu. Banyak pergumulan, tetapi satu hal. Dunia boleh berubah. Kehidupan kita boleh berubah. Tetapi Yesus, Tuhan kita, tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 62. Mazmur 62 ayat 6 sampai 9. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu, saudara-saudari. Mazmur 62 ayat 6 sampai 9. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Berbahagialah kita yang mendengar dan mau melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saya akan memberikan tema pada hari ini, yaitu Tuhan tempat perlindungan, seperti yang kita baca dari firman dari Mazmur 62. Tuhan adalah keselamatan, kota benteng. Tuhan adalah perlindungan. Tuhan adalah tempat curahan hati kita. Dialah yang memerintah. Dialah yang berkuasa atas kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Hari ini banyak sekali kita menemukan orang-orang percaya tidak lagi datang kepada Allah, tapi mereka mencari tempat perlindungan yang lain. Mereka memohon bantuan kepada yang lain. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, akulah keselamatan, gunung batu, tempat perlindungan. Datanglah kepadanya, memohon pertolongan kepadanya. Dunia tidak baik-baik saja Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Dunia semakin tua. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kalau kita hari ini
tidak mempersiapkan diri, hati Bapak Ibu Saudara dan saya, ketika sangkakala itu terdengar, maka kita akan panik. Oleh karena itu, hari ini saya mau mengingatkan buat Bapak Ibu Saudara dan saya, mari kita mempersiapkan diri, karena Dia adalah tempat perlindungan. Dia adalah gunung batu keselamatan. Jika Bapak Ibu punya pergumulan, Bapak Ibu punya permasalahan, ingat, datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepadanya untuk memohon, untuk berbicara, punya waktu untuk berbicara. Saat ini dunia sedang tidak baik-baik saja. Kehadiran sosial media membuat semuanya berubah, membuat sesuatunya menjadi berubah. Akhirnya keutuhan rumah tangga bisa berakhir gara-gara media sosial. Kerukunan antara keluarga, anak, dan orang tua bisa berubah gara-gara sosial media. Hari ini saya mengingatkan bahwa kita harus tetap sebagai orang percaya, orang yang peduli akan kuasa Tuhan. Kita harus yakin bahwa hanya Tuhan tempat perlindungan kita. Hanya Tuhanlah tempat pengaduan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Baru-baru ini saya membaca sebuah kisah penemuan, dan ini mengejutkan bagi kita semua. Ada penemuan yang paling di situ dikatakan apa penemuan terbesar dalam abad ini. Penemuan terbesar dalam abad ini. Mungkin Bapak Ibu bisa berkata listrik. Bisa Bapak Ibu mengatakan pesawat terbang. Bisa Bapak Ibu mengatakan mungkin mobil, mungkin televisi, atau komputer. Itu semua kurang tepat. Yang tepat, penemuan yang menggeserkan kedudukan Tuhan dengan hubungan kita dengan Tuhan adalah ketika ditemukannya handphone. Ketika ditemukan handphone, maka semuanya tergeserkan. Handphone melenyapkan telepon umum. Handphone melenyapkan wartel. Handphone menghilangkan warnet. Dengan adanya handphone bisa menjadi menghilangkan jam tangan atau arloji. Dengan adanya handphone bisa menghilangkan radio. Dengan adanya handphone bisa menghilangkan tape recorder. Dengan penemuan handphone digital, kamera bisa berkurang. Koran berdampak, tidak lagi penjualannya seperti yang dulu lagi. Penemuan dengan handphone, ATM bisa kita gunakan. Dan dengan penemuan handphone, dompet semakin terkuras. Inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu mengalami hal yang sama. Dampak dari penemuan handphone ini lebih dahsyat dari penemuan nuklir, penemuan bom atom. Karena dia bisa menghancurkan hubungan keluarga antara orang tua, istri, suami, anak, dan mantu. Gara-gara handphone, kita menjadi ilah-ilah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, hari ini kita sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan. Tuhanlah tempat perlindungan, bukan lagi pada handphone. Karena saat dengan kehadiran handphone ini, semua dunia menjadi kacau. Ada dampak positif, ada dampak negatif. Dampak negatif itu sangat banyak. Anak-anak menjadi soliter. Dia lebih senang menyendiri. Karena dengan handphone dia bisa menyelami seluruh apa yang di seluruh dunia ini. Dia tidak lagi membutuhkan teman. Ketika
Kita bertemu dengan reuni, kita bertemu dengan teman-teman lama. Mungkin kita duduk berlima, tetapi masing-masing kita asik dengan handphone, dengan gadget kita. Tidak lagi mempedulikan. Kita lihat, kalau zaman dahulu ketika kita mau makan, kita tinggal panggil, ayo nak kita makan, ayo kita kumpul. Sekarang tidak lagi Bapak Ibu. Ini yang terjadi. Kita tidak lagi memanggil, kita tinggal WA. Ayo turun kita makan. Nanti dari atas lagi dia ngomong lagi, ya ntar lagi. Ya udah cepat turun lagi. Nah, akhirnya komunikasi dalam rumah tangga pun bisa berantem. Kadang-kadang dengan handphone kita asik. Kita bangun tidur, kita langsung lihat handphone. Kita pulang kerja, kita lihat handphone. Habis mandi, kita lihat handphone. Habis masak, kita lihat handphone. Habis mencuci, kita lihat handphone. Jadi handphone ini tanpa kita sadari Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, sudah menjadi ilah kecil dalam kehidupan kita. Ketika kita berjalan keluar rumah, kita sudah di tengah jalan, begitu handphone ketinggalan, ada separuh napas yang hilang dari diri kita. Mungkin kita akan kembali lagi dan kita akan mengambil lagi handphone. Kita tidak akan pergi kalau tidak membawa handphone. Kita lupa ketika kita begitu mencintainya handphone kita. Begitu pulsanya sudah limit, kita ketakutan. Kita cepat-cepat mengisi, kita ngisi lagi pulsa. Tetapi ketika kita mau datang ke gereja, kita sulit sekali untuk mengeluarkan persembahan. Berapa yang Bapak Ibu keluarkan untuk pulsa setiap bulan? Hari ini, mari saya ingatkan untuk kita lebih selektif. Tuhanlah tempat perlindungan, bukan handphone. Ketika kita punya permasalahan, kita mulai nggak bisa tidur, kita mulai segalo, kita mulai nulis. Apa sih yang dalam pikiran? Kita menulis. Ketika kita punya permasalahan, kita buat status. Sehingga kita mempermalukan diri kita sendiri. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, saya mau mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, mari kita lebih bijaksana dalam pemakaian handphone atau gadget Bapak Ibu, sehingga tidak lagi menjadi ilah, tidak menjadi Allah lain dalam hidup Bapak Ibu. Karena tanpa kita sadari, handphone ini sudah menjadi ilah-ilah kecil dalam kehidupan kita. Bapak Ibu mungkin berkata, oh saya hanya biasa aja. Tetapi coba Bapak Ibu bayangkan, ketika bangun pagi, kita berdoa mungkin hanya 5 atau 10 menit. Waktu kita memegang handphone 24 jam. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara pergunakan handphone? Mari kita pergunakan waktu yang tepat. Dalam Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bacalah firman Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan. Karena itu yang akan menerangi. Bukan handphone yang akan menolong Bapak Ibu Saudara dan saya ketika Bapak Ibu Saudara sudah dipanggil oleh Tuhan. Tetapi iman Bapak Ibu, apakah firman itu sudah menjadi daging, sudah meresapi dalam kehidupan dan sudah melakukannya? Ingat Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bagaimana kita bisa melalui dengan Yesus kalau kita tidak membaca firman Tuhan dan merenungkan? Hari ini firman ini menegaskan kepada kita untuk mari Bapak Ibu kita belajar. Dampak yang dilakukan oleh handphone ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Dan saya
merasa ini yang kita harus renungkan. Habis mandi, kita lihat handphone. Habis menyapu, kita lihat handphone. Habis mencuci, kita lihat handphone. Habis memasak, kita melihat handphone. Bangun tidur, kita hanya sebentar berdoa, setelah itu kita lihat handphone. Tengah malam terjaga, kita lihat handphone. Ketika kita dipanggil oleh orang tua, atau kita dipanggil oleh pasangan kita, kita mungkin mendengar, tetapi kita begitu cuek. Tetapi begitu handphone kita berdering, maka kita akan cepat-cepat buka dan melihat apa message yang ada dalam handphone itu. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Mari kita kembali back to Bible, belajar kebenaran firman Tuhan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Kekristenan berbicara tentang investasi untuk kita ketika kita sudah dipanggil oleh Sang Pencipta. Karena itu, mari mempersiapkan. Kita kurangi gadget kita. Kita pergunakan waktu semaksimal mungkin. Kita luangkan waktu untuk memanage waktu kita. Jangan lagi waktu kita 24 jam yang dikasih oleh Tuhan dalam sehari, kita pergunakan setengahnya untuk bermain handphone. Tapi mari kita pergunakan sebijaksana mungkin. Dengan handphone akan merusak mata kita. Dengan handphone kita menjadi kesehatan kita terganggu. Lihat aja anak-anak sekarang ini masih kecil-kecil. Ketika dia menangis, orang tuanya kasih handphone. Setelah itu masalah selesai. Ketika dia duduk, dia bisa bungkuk saja bermain handphone. Akhirnya apa? Lehernya menjadi bungkuk. Anak-anak sudah terbiasa dengan main. Dan itu berdampak kurang bagus. Mari kita pergunakan handphone untuk hal yang positif. Hal yang lebih penting. Handphone memang diciptakan untuk kita mengetahui seluruh keadaan dunia ini. Tetapi kita harus lebih bijaksana dalam pemakaiannya. Tuhan Yesus bilang, akulah jalan keselamatan dan hidup. Tuhan adalah tempat perlindungan. Bukan handphone tempat perlindunganmu. Bukan handphone tempat curhatanmu. Ketika kalian punya masalah, kalian punya pergumulan, mulai tulis curhatan dalam status. Sehingga kita tanpa sadari kita memalukan. Kita mempermalukan diri kita sendiri. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, mari firman Tuhan hari ini menegur kita. Mari kita memanage waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk pergunakan waktu ini semaksimal mungkin. Saya masih ingat kesaksian ibu saya. Sebelum ibu saya meninggal, saya mempersiapkan hampir lama banget. Saya bertanya, "Mah, seandainya Tuhan memanggil Mama hari ini, apakah Mama sudah siap?" Sebagai orang kampung, sebagai orang yang di desa, orang tua dia merasa tersinggung. Waduh, kamu mau menyumpahi orang tuamu cepat meninggal. Tetapi itu saya jelaskan, "Ma, maksud saya harus mempersiapkan iman orang tua saya, iman ibu saya, sehingga ketika dia dipanggil, dia tidak merasa takut." Dan itu setiap minggu saya selalu menanyakan itu. Saya 10 bersaudara, saya memang jarang pulang kampung, tetapi saya punya waktu yang selalu menelpon. Mengingat kadang-kadang saya tahu saking seringnya saya menelpon. Kalau handphone yang bunyi, ibu saya bertanya, "Siapa yang nelpon?" "Oh, si itu yang telepon." Wah, bilang aja lagi sibuk, bosan, capek. Tapi itulah ketika kita menyampaikan kebenaran, kita mempersiapkan, kita tak jemu-jemunya. Akhirnya suatu waktu ketika saya bertanya, "Ma, seandainya Tuhan memanggil Mama hari ini, apakah Mama sudah siap?" Dia menjawab, "Ya, saya sudah siap." Puji Tuhan,
Saya lega. Dan 2019 Bapak Ibu Saudara-saudari, saya habis nelpon ibu saya video call setengah 10. Setelah itu saya masih bicara, masih video call, kita masih bercanda-bercanda. Tetapi setengah jam kemudian saya dapat telepon, ibu saya sudah selesai karena serangan jantung. Saya puji Tuhan, saya merasa sedih, tapi saya percaya dia sudah ada di sisinya. Karena kita mempersiapkan diri hati, iman orang tua kita untuk ketika kita dipanggil Tuhan. Itu pun yang harus tugas kita sebagai anak, sebagai orang tua, mempersiapkan iman anak-anak kita, mempersiapkan iman orang tua kita. Ketika mereka dipanggil Tuhan, mereka tidak takut, mereka tidak gelisah, tetapi mereka yes, kapan saja, dimanapun ketika saya dipanggil Tuhan, saya tidak takut. Karena Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang indah ini. Biarlah kebenaran firman ini boleh memberkati kami. Lepaskanlah kami daripada ilah-ilah yang selama ini mengikat kami. Tanpa kami sadari, handphone sudah mengikat kehidupan kami. Handphone sudah mengambil banyak waktu dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau melepaskannya Tuhan. Mau mengurangi sehingga hanya Engkau tempat perlindungan. Hanya Engkaulah jalan keselamatan dan hidup. Dan hanya Engkaulah kebenaran itu. Oleh karena itu Tuhan, pakailah hidup kami untuk mempersiapkan iman orang-orang terdekat. Berkati Bapak Gembala kami, Bapak Andi Lukman, Jonathan MTH bersama Ibu Popi, anak mantu dan cucunya. Juga seluruh jemaat dimanapun berada. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Yang berbeban berat Engkau lemahkan ya Bapa. Engkau kuatkan ya Bapa. Yang berbeban berat Engkau kuatkan ya Tuhan. Terpuji namamu Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.